Dengan suara bergetar, Bu Mariati bilang bahwa saya telah berjumpa dengan ayahmu. Ayahmu menatapku sambil tersenyum dan dia sedang merangkul seorang gadis. Sekarang ibu percaya kalau ternyata ayahmu telah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Nah, kisah yang akan saya bawakan kali ini dikirim oleh seseorang yang kita sebut saja namanya Fatur. Nah, jadi di kisah ini Fatur ingin menceritakan tentang ibunya. Jadi, ibunya Fatur ini berjuang kurang lebih 20 tahun untuk mencari keberadaan ayahnya Fatur yang menghilang secara misterius beberapa bulan setelah mereka menikah. Nah, seperti apa kisahnya? Yuk kita langsung masuk saja ke ceritanya. Jadi, pada tahun 99, ibunya Fatur yang kita sebut saja namanya Bu Mariati ini menikah dengan Pak Seno, ayahnya Fatur. Nah, mereka lalu menggelar acara yang cukup sederhana di kampung halaman Pak Seno di Wakatobi. Nah, setelah mereka menikah, mereka pun membangun nih sebuah rumah yang cukup sederhana. Tapi ya meskipun cukup sederhana, tapi mereka sudah sangat bahagia. Ditambah lagi, beberapa bulan setelah mereka menikah, Bu Mariati dinyatakan hamil. Nah, mengetahui istrinya hamil, Pak Seno pun merasa sangat bahagia. Nah, di situ Pak Seno berjanji bahwa dia akan menjaga Bu Mariati dengan sebaik-baiknya. Nah, meskipun Pak Seno ini hanya seorang petani, tapi Pak Seno ini sangat paham dengan masalah gizi, terutama gizi untuk ibu hamil. Nah, Pak Seno bilang bahwa Dek, sepertinya esok pagi saya akan pergi berburu karena saya tak punya uang lagi untuk membelikan kau ikan ataupun daging. Sementara kau sangat butuh itu karena kau lagi hamil. Nah, mendengar itu Bu Mariati bilang, nggak usah lah kak. Ini pun kan kehamilannya baru beberapa bulan, masih muda. Kita makan nasi sama sayur pun udah cukup. Tapi Pak Seno tetap kekeh untuk pergi berburu. Nah, esok paginya benar nih Pak Seno pergi berburu. Nah, di situ ya Bu Mariati hanya bisa mengikhlaskan suaminya untuk pergi berburu. Karena memang bukan pertama kali Pak Seno pergi berburu, udah sering dia waktu masih muda. Nah, sore harinya Pak Seno belum juga pulang, tapi di situ Bu Mariati nggak terlalu khawatir karena biasanya kalau pemburu belum pulang sore hari biasanya mereka berhasil mendapatkan buruannya. Nah, antara senang dengan apa lah Bu Mariati nunggu suaminya. Tapi sudah masuk jam 9 malam itu Pak Seno belum juga pulang. Nah, di situ Bu Mariati udah mulai khawatir nih tentang suaminya. Akhirnya Bu Mariati pun segera mendatangi rumah mertuanya yang tepat ada di samping rumahnya. Nah, di situ Bu Mariati pun menceritakan tentang Pak Seno yang belum pulang-pulang. Nah, mendengar cerita Bu Mariati, ibu mertuanya ibunya Pak Seno ini malah marah-marah. Dia beranggapan bahwa pasti Bu Mariati ini mendesak Pak Seno untuk pergi berburu karena kalau nggak didesak nggak mungkin dia pergi. Nah, mendengar itu Bu Mariati pun sangat sedih. Nah, karena merasa mertuanya tidak mau membantunya, akhirnya Bu Mariati pun segera bergegas kembali ke rumahnya dan mengambil sebuah senter. Nah, di situ tanpa pikir panjang, Bu Mariati segera berjalan di tengah gelapnya malam menyusuri hutan, masuk di dalam hutan malam-malam. Nah, yang ada di pikiran Bu Mariati, dia harus berjumpa dengan suaminya. Tapi semakin jauh melangkah ke dalam hutan, tidak ada tanda-tanda keberadaan Pak Seno. Nah,
Di situ Bu Mariati udah mulai merasa kelelahan, ditambah lagi perutnya terasa sakit. Akhirnya Bu Mariati memilih untuk dia kayak beristirahat di bawah sebuah pohon sampai bersandar di batang pohon. Tapi ketika paginya Bu Mariati bangun, Bu Mariati sangat terkejut karena ternyata Bu Mariati bukan tidur di bawah pohon, melainkan tidur di dalam sebuah gubuk di dalam hutan. Nah, melihat itu Bu Mariati pun sempat kaget, loh, tadi semalam aku tidur di bawah pohon, kok tiba-tiba aku bangun kok udah di dalam gubuk. Tapi di situ Bu Mariati tidak terlalu memikirkan, karena yang dia pikirkan ini hanyalah Pak Seno. Nah, di situ Bu Mariati berpikir, apa sebaiknya aku lanjutkan pencarian atau aku balik lagi nih ke rumah. Takutnya Pak Seno udah balik, malah dia pula yang panik nanti cari Bu Mariati. Akhirnya Bu Mariati memilih untuk pulang kembali ke rumahnya. Tetapi ketika Bu Mariati sampai di rumahnya, ternyata Pak Seno belum juga pulang. Di situ Bu Mariati udah mulai gak karuan nih. Bu Mariati segera berlari ke balai desa dan meminta pertolongan pada warga. Untunglah di situ banyak warga yang bersedia untuk mencari Pak Seno. Jadi warga tuh berpencar ke segala penjuru kampung untuk mencari keberadaan Pak Seno, termasuk masuk ke dalam hutan. Tapi sudah sore hari Pak Seno belum juga diketemukan. Mendengar anaknya belum diketemukan, ibunya Pak Seno mulai marah-marah. Nah, ditambah lagi Pak Seno ini merupakan anak tunggal. Nah, setelah akhirnya pencarian pun dilakukan keesokan harinya, tapi hasilnya tetap sama. Pak Seno tetap tidak diketahui keberadaannya. Nah, pencarian pun dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Tapi Pak Seno seakan hilang di telan bumi, gak ada jejak-jejak sedikit pun yang ditinggalkan. Nah, mengetahui itu, dengan berat hati Bapak Pak Seno, which is mertuanya Bu Mariati, dengan suara berat bilang ke Bu Mariati, "Mariati, kita semua sudah berupaya untuk mencari Seno, tapi kamu lihat sendiri tidak ada hasil sama sekali. Jadi kami keluarga dan para warga berpendapat bahwa Seno telah tiada. Ya jadi kamu harus ikhlas ya." Nah, mendengar mertuanya berbicara seperti itu, Bu Mariati hanya terdiam. Karena di dalam hati kecilnya, Bu Mariati yakin bahwa suaminya masih hidup. Sejak menghilangnya Pak Seno, udah banyak spekulasi yang berkembang di masyarakat. Ada yang bilang bahwa sepertinya Pak Seno ini hilang karena diculik jin dan dibawa ke alam lain. Ada juga yang bilang bahwa sepertinya Pak Seno ini diterkam binatang buas, dan banyak sekali spekulasi yang lain. Tapi bagi Bu Mariati, dia percaya bahwa suaminya masih hidup dan dia mungkin ada di suatu tempat. Nah, saking tak percayanya Bu Mariati bahwa suaminya telah tiada, Bu Mariati nggak ikut nih di acara tahlilan yang digelar oleh keluarga Pak Seno. Nah, sejak Pak Seno menghilang, Bu Mariati setiap harinya selalu berkeliling desa menggunakan sepeda untuk mencari Pak Seno. Bahkan tak jarang dia masuk sendiri ke dalam hutan untuk mencari keberadaan suaminya itu. Tapi hasilnya tetap nihil. Bulan pun berganti bulan dan tak terasa Bu Mariati pun melahirkan. Nah, Bu Mariati ini melahirkan di rumah mertuanya karena rumahnya dia dengan Pak Seno telah dia jual untuk biaya pencarian suaminya. Rela dia jual rumahnya itu. Nah, setelah dia melahirkan, dia pun beranggapan bahwa ya mudah-mudahan dengan kelahiran anak ini mertuanya tuh kayak bisa menerima dia, karena memang selama ini dia tuh macam nggak dianggap, apalagi setelah Pak Seno tiada. Nah, tapi rupanya harapan Bu Mariati sia-sia, karena tepat 40 hari setelah Bu Mariati melahirkan,
mertuanya mendatangi dia ke kamar dan mertuanya bilang ini, Mariati, sebaiknya kau pulang saja ke kampung karena di antara kita sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Ditambah lagi anak saya Seno udah nggak ada. Jadi kamu sebaiknya pulang aja ke kampung kamu. Nah, mendengar ucapan mertuanya, Bu Mariati tentu sedih karena Bu Mariati bilang bahwa ya aku sanggup dicaci, dimaki atau segala macam. Yang penting aku masih bisa tinggal di kampung itu karena itu satu-satunya harapan aku untuk bisa terus mencari suamiku. Nah, tapi karena udah diusir ya mau gimana lagi. Bu Mariati dengan berat hati harus meninggalkan kampung halaman Pak Seno. Tapi nih, sebelum Bu Mariati meninggalkan kampung, seorang warga yang kita sebut saja namanya Pak Maman itu sempat mendatangi Bu Mariati. Dia bilang gini, Mariati, kamu nggak usah terlalu berharap pada suamimu. Yang kemungkinan suamimu tuh memang belum meninggoy, tetapi suamimu itu pergi dengan wanita lain. Karena apa? Karena beberapa hari yang lalu aku nih ke kota ngantar anakku untuk masuk sekolah di kota. Nah, nggak sengaja aku melihat seorang laki-laki yang sangat mirip dengan Seno sedang berjalan sambil menggandeng seorang wanita. Mereka tampak mesra dan saya sangat yakin bahwa laki-laki itu adalah Seno. Mendengar ucapan Pak Maman, Bu Mariati itu justru mengucap syukur, alhamdulillah. Kalau memang benar laki-laki yang Bapak lihat itu adalah Seno, Pak Seno suami saya, setidaknya saya masih ada harapan untuk berjumpa dengannya. Itu kata Bu Mariati. Beberapa hari kemudian setelah Bu Mariati pulang ke kampung halamannya, Bu Mariati lalu menitip Patur kepada ibunya. Bu Mariati bilang, Bu, aku titip Patur bentar lah ya. Aku mau ke kota tempat yang diceritakan Pak Maman. Siapa tahu benar di situ ada Pak Seno. Mariati pun pergi ke kota yang diceritakan oleh Pak Maman. Tetapi ketika sampai di sana, Bu Mariati tidak mendapatkan informasi apa-apa. Di situ nggak ada orang yang mengaku pernah melihat seorang yang mirip di foto yang ditunjukkan oleh Bu Mariati. Jadi di situ Bu Mariati berpikir bahwa Pak Maman ini kayaknya hanya mengerjai saya aja. Nah, setiap minggu atau setiap bulan pasti Bu Mariati itu datang ke kampung halaman Pak Seno. Tetap dia cari meskipun mertuanya sudah tidak mengizinkan dia untuk tinggal di rumahnya, tapi dia tetap berusaha datang. Udah kok marah-marah lah, yang penting aku tetap mau mencari keberadaan suamiku. Nah, setiap pulang kampung yang didapat dari hanyalah gosip dari warga. Nah, berita tentang Pak Maman yang pernah mengaku bertemu dengan seseorang yang mirip Seno itu kayak menjadi bola liar di kampung Pak Seno. Nah, masyarakat warga beranggapan bahwa ya sepertinya Pak Seno ini sengaja menghilang untuk bisa pergi dengan selingkuhannya. Nah, dan di situ Bu Mariati bilang bahwa kalau kalian bisa menunjukkan bukti yang otentik kepada saya, barulah saya percaya tentang berita itu. Selama kalian tidak bisa memberikan saya bukti yang otentik, saya tidak akan mempercayai berita itu. Jadi pihak keluarga dari Bu Mariati pun berusaha nih membujuk Bu Mariati agar melupakan Pak Seno suaminya. Tapi di situ Bu Mariati bilang bahwa tidak ada alasan untuk saya untuk melupakan ataupun membenci Pak Seno, karena selama mereka menikah, meskipun hanya beberapa bulan, Pak Seno tidak pernah sekalipun menyakiti hati Bu Mariati. Nah, Bu Mariati beranggapan bahwa Pak Seno itu adalah sosok suami yang baik. Nah, akhirnya tahun pun berganti tahun, hingga tak terasa Fatur pun udah mulai agak besar nih. Nah, pernah sekali nih pada saat Fatur berusia 4,5 tahun, Fatur bilang bahwa
aku beberapa kali bermain sendiri, dan di saat aku sedang asyik bermain sendiri, ada seorang bapak-bapak yang menghampiriku dan dia mengajakku untuk bermain bersama. Nah, tapi ketika ada orang lain yang tiba-tiba datang atau tiba-tiba lewat, laki-laki itu tiba-tiba kayak menghilang, kayak lari gitu. Nah, Fatur pun menceritakan juga nih kepada ibunya, Bu Mariati. Nah, dia bilang, "Bu, aku seringlah didatangi oleh seorang bapak-bapak." Nah, Bu Mariati pun jadi penasaran, siapa sih bapak-bapak ini? Nah, Bu Mariati dengan diam-diam dia mengintip dari kejauhan setiap kali Fatur main. Tapi selama Mariati mengintip, dia tidak pernah melihat ada sosok laki-laki yang menemani Fatur main. Di situ Bu Mariati berpikir bahwa sepertinya Fatur ini sedang halu, dia cuma kayak halusinasi dia aja. Nah, hingga tak terasa pada tahun 2019, tepat 20 tahun Pak Seno menghilang. Tapi Bu Mariati ini tetap mencari keberadaan Pak Seno. Udah segala cara dia lakukan, mulai dari pergi ke kantor polisi, mulai menyebar foto-foto Pak Seno di sosial media, dan tetap bertanya ke setiap orang yang dia temui tentang Pak Seno. Tapi dia tidak pernah mendapatkan jawaban dari pencariannya ini. Nah, bahkan tak sedikit orang yang menganggap bahwa Bu Mariati ini sepertinya sudah depresi, karena seorang perempuan mana ada sih yang udah cuma nikah berapa bulan tapi dia rela mencari suaminya selama 20 tahun tanpa henti. Nah, dia kayak menganggap bahwa Bu Mariati ini udah depresi lah. Nah, ada juga nih gosip yang makin berkembang di masyarakat. Nah, di kampung Pak Seno, jadi ada warga yang bilang bahwa sepertinya Pak Seno ini sudah melarikan diri ke Malaysia bersama istri sirinya. Karena saya juga pernah tuh melihat sekali waktu saya merantau, saya melihat laki-laki yang sangat mirip dengan Pak Seno. Tapi lagi-lagi Bu Mariati bilang bahwa selagi kalian tidak bisa menunjukkan bukti yang otentik, saya tidak mempercayainya. Jadi Bu Mariati dengan tegas bilang bahwa saya baru akan percaya jika saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, atau kalian bisa mendatangkan bukti yang membuat saya percaya. Hingga suatu hari Bu Mariati bilang nih ke Fatur, dia bilang, "Nak, ibu ini ada sedikit tabungan. Nah, ibu rencana mau pakai untuk naik haji, tapi kan kalau naik haji terlalu lama antriannya. Jadi ibu berencana untuk pergi umroh." Mariati juga bilang, "Fatur, kamu bisa temani ibu untuk pergi umroh." Nah, mendengar permintaan ibunya, ya tentu saja Fatur pasti iya Bu, tentu saja saya akan menemani ibu ke Tanah Suci. Akhirnya singkat cerita, Bu Mariati dan Fatur pun berangkat umroh. Nah, saat memasuki Tanah Suci, Bu Mariati merasa bahwa beban yang ditanggung selama berpuluh-puluh tahun hilang begitu saja, gak ada. Bahkan di situ ingatan tentang suaminya, tentang Pak Seno menghilang begitu saja. Fresh kali otak Bu Mariati saat udah tiba di Tanah Suci. Yang ada di pikiran Bu Mariati saat itu hanyalah keinginannya untuk beribadah kepada Allah. Nah, pokoknya Bu Mariati berkeinginan bahwa dia harus beribadah sebaik mungkin di Baitullah dan melakukan tawaf. Di situ Bu Mariati melihat Pak Seno dari jarak hanya sekitar 5 meter dari dia. Di situ Bu Mariati melihat Pak Seno sedang memakai baju ihram dan tersenyum kepadanya. Tersenyum kepadanya sambil menggandeng tangan seorang gadis. Nah, di situ Fatur melihat ibunya yang kayak
berdiri mematung tuh kayak keheranan, ya, kenapa ibu saya tiba-tiba berdiri mematung seperti itu. Tapi di situ Fatur kayak membiarkan saja ibunya seperti itu. Nah, sekitar 5 menit berlalu, barulah Fatur memperhatikan ibunya kembali, dan di situ Bu Mariati tak bisa menahan tangisnya. Tapi Fatur belum tahu apa yang telah membuat ibunya menangis. Nah, barulah ketika sampai di penginapan, ibunya bercerita. Dengan suara bergetar, ibunya bilang bahwa, "Nak, tadi ibu bertemu dengan ayahmu. Tadi ibu melihat ayahmu saat ibu melakukan tawaf. Di situ ayahmu tersenyum kepada ibu, dan ibu melihat ayahmu merangkul seorang gadis. Dan sekarang ibu yakin bahwa ayahmu memang benar-benar telah meninggal dunia." Nah, mendengar omongan ibunya, ya Fatur jelas kaget, loh kok ibu saya ngomong seperti itu ya. Udah dia lihat ayahnya terus bersama dengan seorang gadis, terus tiba-tiba bilang meninggal, ya kan jelas Fatur di situ kayak bingung. Tapi di situ ibunya menjelaskan bahwa, "Nah, selama ini ibu selalu berdoa kepada Allah agar mempertemukan ayahmu sekali saja sebelum ibu meninggal dunia. Dan di situ ibu melihat ayahmu sedang merangkul seorang gadis, dan ibu sangat yakin bahwa gadis yang sedang dirangkul ayahmu itu adalah saudara kembarmu." Nah, mendengar itu Fatur pun makin kaget. "Hah, saudara kembar? Kayak mana ceritanya? Bukannya saya terlahir tunggal gitu." Nah, di situ barulah Bu Mariati cerita bahwa sebenarnya dia mengandung anak kembar, dan ketika dia melahirkan, rupanya anaknya yang perempuan itu meninggal dunia. Jadi dia hanya Fatur. Nah, selama ini memang Bu Mariati tidak menceritakan hal itu kepada Fatur, karena itu sama saja dengan membuka luka lama. Mendengar cerita ibunya, Fatur pun menangis sejadi-jadinya. Dia tuh kayak, "Ya Allah, rupanya selama ini ibuku tuh terlalu banyak menanggung beban." Nah, setelah melakukan serangkaian ibadah umroh, mereka pun kembali ke tanah air. Dan baru saja mereka sampai di rumah, mereka lalu mendapat panggilan dari seseorang. Nah, seorang itu bilang bahwa, "Bu Mariati, tolong segera datang ke kampung halaman Pak Seno, karena kami mendapatkan suatu kabar berita." Nah, Mariati pun kayak kaget, berita apa ya? Tapi dengan cepat, dengan bergegas, Bu Mariati pun datang ke kampung Pak Seno. Nah, ketika sampai di sana, rupanya udah banyak nih warga yang sedang berkumpul di balai desa. Nah, di situ Pak Desa bilang bahwa, "Bu, ada seorang petani yang tak sengaja menemukan sisa tulang belulang di dalam gua. Nah, jadi kami sengaja menyuruh ibu datang kemari karena di dekat tulang itu ada sebuah jam tangan. Nah, kami memastikan apakah jam tangan itu punya Pak Seno atau bukan." Nah, di situ Bu Mariati terdiam. Itu kayak dia mungkin deg-degan juga ya. Nah, seketika Pak Desa itu mengeluarkan jam tangan itu, dan di situ Bu Mariati sangat yakin bahwa jam tangan itu benar milik Pak Seno, karena ya Bu Mariati sendirilah yang membelikan jam tangan itu kepada suaminya. Nah, akhirnya dengan cepat warga pun segera mengevakuasi sisa tulang belulang yang ada di dalam gua itu. Dan di situ Pak Desa pun bilang bahwa, "Bu Mariati, di dalam gua itu ada juga sisa tulang belulang yang lain. Tapi setelah diperiksa dengan teliti, sepertinya itu bukan tulang belulang manusia, melainkan
mengabaikan tulang belulang hewan. Nah, di situ warga mulai lagi berspekulasi tentang penyebab meninggalnya Pak Seno. Nah, di situ di saat warga sedang berkumpul, Bu Mariati segera berdiri di depan mereka, dan Bu Mariati bilang di depan para warga bahwa sekarang kalian lihat dan kalian saksikan bahwa suamiku yang selama ini kalian fitnah, telah berselingkuh, telah menikah siri dan sebagainya. Ini kalian lihat sendiri bahwa suamiku tetap setia sampai akhir hayatnya. Nah, suamiku tidak melakukan apa-apa seperti yang telah kalian tuduhkan. Dan saya mohon kepada kalian semua, mulai sekarang jangan suka mengambil kesimpulan sendiri tanpa ada bukti. Karena kalian tahu, fitnah itu jauh lebih kejam daripada pembunuhan. Coba bayangkan, suamiku sudah meninggal sekitar 20 tahun yang lalu, tapi kalian masih saja menceritakan tentang dia, menceritakan sesuatu yang tidak benar. Selesai mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba Bu Mariati seketika ambruk Bu Mariati. Nah, warga pun segera menggotong tubuh Bu Mariati ke rumah mertuanya. Nah, tapi sesampai di sana ternyata Bu Mariati telah meninggal dunia. Nah, jadi karena jenazah Pak Seno didapat di hari itu juga dan Bu Mariati meninggal di hari itu juga, sehingga keesokan harinya mereka dimakamkan di liang lahat yang sama. Cinta sehidup semati mereka. Di situ Fatur bilang bahwa memang ibuku pernah bilang bahwa saya selalu berdoa di setiap sujud saya bahwa mudah-mudahan Allah bisa mempertemukan saya dengan suami saya sekali saja sebelum saya meninggal. Dan di situ Bu Mariati juga selalu bilang bahwa saya juga berdoa kepada Allah agar Allah memberikan jawaban tentang penyebab menghilangnya suamiku. Nah, di situ Fatur bilang bahwa semua doa-doa dari ibunya pun terkabul. Dan karena sebelum meninggal ibunya sempat membersihkan nama baik dari ayahnya. Itu Fatur bilang bahwa sebenarnya kisah ini saya ceritakan jadi untuk pengingat bahwa kita semua, bahwa nggak bisa kita secepatnya mengambil kesimpulan bahwa si fulan ini tanpa ada bukti. Nah, oke, itulah kisah dari Fatur ya. Sehat selalu ya Fatur. Nah, mudah-mudahan kisah ini bisa kita ambil hikmahnya ya, bahwasanya kesetiaan seorang istri itu ya Masya Allah ya, betul-betul kita bisa mengambil pelajaran dari Bu Mariati yang betul-betul setia meskipun banyak sekali gosip-gosip miring tentang suaminya, yang pada akhirnya ternyata suaminya itu tidak seperti yang digosipkan oleh orang-orang. Dan terus yang kedua ya, kita jangan suka gibah lah ya kan. Karena ya belum tentu apa yang kita gibain itu benar ya kan. Kalau kita gibain Oke, itu saja kisah dari Fatur. Sekian dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.